Halo, kita kembali lagi membahas properti tentang teori fundamental analysis, tentang strength and weakness dan in-depth-nya. Jadi untuk strength dari fundamental analysis adalah berbasis angka, jadi tingkat akurasinya relatif tinggi. Sedangkan untuk weakness-nya adalah biasanya ada delay dengan market. Jadi ada jeda antara kenyataan ekonomi dengan dekat market properti. Jadi kadang-kadang ekonominya sudah booming, orang sudah gampang cari uang, tapi nilai propertinya naiknya baru sedikit. Atau sebaliknya, ekonomi mulai susah, tapi harga propertinya masih relatif tinggi. Jadi itu kadang-kadang kayak, oh ini benar gak sih, benar gak sih? Tapi secara umum biasanya analisa ini lumayan accurate. Tapi biasanya ada jeda untuk indefnya. Jadi sekali lagi saya bahas lagi kalau pertama ada uang banyak, yang kedua ada eh, orang bertambah banyak, dan yang ketiga ada kemudahan untuk berkredit. Jadi yang pertama kita bahas tentang populasi. Populasi itu pada umumnya lebih besar migrasi hmm, daripada kelahiran. Karena kelahiran rata-rata setahu saya mirip-mirip di Indonesia 2 3 anak, 4. Jadi sudah jarang yang 10 dan relatif masih tinggi. Orang-orangnya masih senang berhubungan seks, masih senang menikah. Jadi angka kelahiran relatif tinggi dibandingkan negara lain, tapi tetap yang lebih kuat adalah faktor migrasinya. Jadi contohnya kalau kita lihat ya tempat saya Bali, tempat daerah yang relatif perpindahan penduduk masuknya relatif jarang itu sekarang di Kabupaten Negara atau Karangasem, antara Karangasem dengan Singaraja, itu kedua tempat itu sedikit orang mau pindah ke sana. Sedangkan beberapa tempat yang mungkin menurut kita sepi, tapi kayak ternyata Singaraja tuh punya penduduk ekspat yang lumayan besar. Saya juga nggak ngerti, kalau saya jadi westerner saya merasa aneh sekali gitu, begitu jauh jaraknya dari airport. Tapi kenyataannya banyak orang yang nyaman tinggal di sana. Jadi kita nggak usah pikir panjang. Oh oke, ternyata di luar dugaan inflow penduduk masuk Singaraja itu relatif tinggi. Jadi kita mesti aware, kita mesti note down, kok tiba-tiba ada banyak orang seperti apa di sini. Dan ini sangat menentukan karena kalau kita benar-benar penduduk lokal di sana, kita bisa memetakan orang apa yang tinggal di sana. Nah, ini penting sekali lagi. Jadi kalau di Bali ada beberapa daerah yang bukannya rasis ya atau SARA, tapi memang ada daerah seperti Pura Demak yang memang relatif di sana isinya orang Muslim, keturunan Jawa, kemudian mereka relatif high end, mereka relatif punya uang. Atau sebaliknya kalau orang Chinese relatif sukanya tinggal di Renon. Kalau orang Bali, mereka senang tinggal di Batu Bulan. Kalau di Nusa Dua, relatif banyak pendatang orang Jakarta senang tinggal di Nusa Dua. Nah, ketika kita jualan rumah, ini penting sekali gitu. Oh, oke, karena di daerah ini relatif banyak orang Bali. Ketika kita membuat sebuah rumah, oh kita buat ada namanya Padmasana ya. Kalau orang Bali pasti ngerti, seperti pura kecil untuk orang sembayang. Arsitekturnya juga, kalau memang di daerah yang padat banyak Chinese-nya, perhatikan feng shui. Kalau orang barat agak sedikit beda arsitekturnya. Itu tanya aja sama arsitek. Mereka kayak orang barat itu nggak senang lihat colokan gitu. Jadi colokannya mesti disembunyiin. Kalau kita orang Indonesia kan lebih biasa. Eh, ya seperti itulah. Tapi jadi satu penting sekali kita melihat ada populasi, populasi itu pindah kemana, dan populasinya tuh orang-orang seperti apa. Apakah mereka kaya, miskin, mereka berasal dari kebudayaan apa. Itu sangat penting sekali. Jadi itu pertama tentang populasi. Nah, yang kedua tentang kekayaan manusia. Jadi kadang-kadang kita juga di sini juga mesti detail. Karena ada satu tempat yang kita bingung, ngerasa kayak, oh kenapa ya di sini seperti orangnya miskin semua, tapi kok harga tanahnya tinggi. Jadi jangan salah. Contohnya dari tempat saya ya di Kelungkung itu, ternyata di sana marketnya besar adalah pegawai kapal pesiar. Tentunya nggak kelihatan. Sepertinya penduduk keluar kan. Mereka kan kerja di kapal pesiar setahun bisa 8 bulan, 9 bulan. Sepertinya tempatnya sepi. Tapi orang-orang ini ya begitu balik ya mereka langsung beli tanah di tempat di mana mereka berasal. Jadi hal-hal seperti itu juga kita mesti aware gitu. Oh oke, ada tempat-tempat yang kelihatannya kok nggak ada uang ya, tapi sebenarnya ada banyak, tapi agak tersembunyi. Atau sebaliknya, ada tempat-tempat yang banyak orang kayanya, tapi mereka bukan buyer gitu. Kayak contohnya orang Chinese kan, maksudnya Cina daratan ya, yang benar-benar dari Cungkok kan mereka belum lah untuk keinginan untuk beli.
beli tanah dan tinggal di Bali contohnya kan masih relatif agak kurang gitu. Jadi kita mesti aware, orang kayanya mau beli properti nggak? Apakah mereka benar-benar kaya? Dan kemudian kita juga mesti lihat lah kondisi makroekonomi. Kayak seperti sekarang COVID, secara umum kan ekonomi susah, ya wajar kalau secara fundamental properti kita berada di, yang kita bahas sebelumnya, berada di buyer's market. Buyer adalah raja, seller adalah babu. Jadi itu kita mesti detail tentang ekonomi. Ekonomi agak susah membacanya. Kayak sekarang ekonomi Indonesia tergantung kalau Anda suka dengan pemerintahan sekarang Joko Widodo, Anda penggemar berat Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbaik dunia, ya Anda akan bilang kalau oh ini ekonomi yang the best there can ever be gitu. Maksudnya yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau Anda oposisi, Anda ekonom yang Rizal Ramli, Anda akan mengira kalau wah ekonomi yang sekarang ini ticking time bomb gitu, sangat berbahaya. Jadi perhatikan juga lah berita-berita ekonomi, kita bisa aware ini akan terjadi seperti apa. Nanti abis ini saya akan coba buatkan ya tentang analisa tiga-tiganya saya rangkum, terus bagaimana gitu setelahnya. Yang terakhir tentang ease of credit, jadi kemudahan berhutang itu tidak semuanya berhubungan hanya dengan suku bunga. Kadang-kadang ada aturan perbankan. Jadi zaman dulu itu SBY sempat bikin peraturan untuk menghapuskan yang namanya KPR Inden. Itu mengubah landscape properti luar biasa. Jadi KPR Inden tuh waktu itu orang bisa beli rumah hanya dengan beli gambar dan dari ordernya itu developer sudah bisa langsung datang ke bank untuk mendapatkan kredit. Itu dihilangkan zaman akhir pemerintahan SBY. Itu berpengaruh sekali. Jadi ease of credit itu bukan hanya pada customer tapi juga pada developernya. Itu satu contoh. Kemudian loan to value. Jadi dulu tuh pukul rata semua orang bawa DP 20% sudah bisa nyicil properti. Terus tiba-tiba ada LTV, loan to value, tiba-tiba properti pertama 20, properti kedua 25, atau properti ketiga 30 dan seterusnya. Angka agak terdistorsi saya lupa tapi kurang lebih seperti itu. Jadi syarat-syarat kredit juga mesti diperhatikan, bukan cuma jumlah suku bunga. Kemudian juga kita bicara suku bunga pastinya kalau suku bunganya tiba-tiba naik ke 30% agak ngeri. Sekarang kalau saya nggak salah terendah dalam sejarah, tapi juga mesti dicek bank lagi karena kadang-kadang pemerintah bilang apa, mereka ngasih bunga berapa, suka-suka mereka. Syarat-syarat dan satu lagi selain jumlah suku bunganya itu benar-benar nggak ada uangnya. Nah ini tricky, ini tuh benar-benar tricky. Jadi banyak yang komplain kalau di sekarang ini karena zaman kredit susah ya, apa tuh kredit kering. Rizal Ramli sempat bikin statement, kalau kita ngutang uang di bank itu pasti nggak di ACC. Ini sebelum COVID loh. Kita ngutang uang ke bank 100 M itu anggaplah gitu. Tinggal di Jakarta, asetnya juga gede, anggapnya C asetnya 200 M untuk mendapatkan kredit sebesar itu susah sekali dibandingkan zaman-zaman terdahulu. Ini nggak bicara COVID, ini bicara sebelumnya. Jadi yang terakhir, apakah benar ada uangnya? Itu mesti dicek. Ada masa-masa di mana likuiditas berlebihan tuh malah cepat sekali dapat uangnya karena banknya ingin benar-benar cepat ngeluarin. Atau ada masa-masa di mana mereka tiba-tiba menghilang gitu. Ada kasus di mana teman saya dia bikin project 150 M, mandiri sudah ACC. Jadi dia sudah taruh uang pribadinya mungkin 30-40 M, dia sudah masukin project, tiba-tiba mandiri bilang, "Oh, sorry ya, proyeknya saya batalin, saya nggak mau ngucurin dana." Hal-hal seperti itu mesti diperhatikan dan diperhitungkan. Satu kasus juga tahun 2008 lalu saya ceritain tuh Agung Podomoro. Agung Podomoro ketika bangun Central Park kalau saya nggak salah ya. Itu ketika dia bangun tuh banknya dia salah satu ada yang mundur karena tahun 2008 krisis ekonomi global, bankirnya juga liquidity crisis. Mereka bilang, oh sorry ya kita nggak jadi cairin dana, dan terpaksa Agung Podomoro waktu itu jual tanah relatif murah. Kalau saya nggak salah di sekitar daerah Gading Serpong, saya pernah baca gitu. Tapi saya nggak tahu pasti. Jadi itu aja kisah-kisah tentang likuiditas perbankan. Nanti saya akan coba untuk buatkan analisa yang berdasarkan ketiga teori tersebut. Gimana sih kita bisa forecast kondisi market property sekarang dan yang akan datang. Sekian, terima kasih.